kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT judul pengaruh eco-label credibility dan green brand trust terhadap loyalitas konsumen pada produk something. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Putra Utama dengan NIM 64232327. Perkenalkan, nama saya Sarah Aziza dengan NIM 64232383. Nama saya Amelia Agustin dengan NIM 64232730. Saya Siti Surya dengan NIM 64232151. Saya Muhammad Bina Ferdiawan dengan NIM 64231860. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Industri skincare di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit dan lingkungan. Konsumen kini tidak hanya memperhatikan kualitas produk, tetapi juga aspek ramah lingkungan yang ditunjukkan melalui eco-label dan komitmen merek terhadap keberlanjutan. Dalam persaingan yang semakin ketat, eco-label credibility dan green brand trust menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu apakah eco-label credibility berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Yang kedua, apakah produk green brand trust berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Dan yang ketiga, apakah eco-label credibility dan green brand trust berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Dan sini juga ada tujuan penelitian yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh eco-label credibility secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh green brand trust secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh eco-label credibility dan green brand trust secara simultan terhadap loyalitas konsumen pada produk skincare lokal something. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu berfokus untuk pengaruh eco-label credibility dan green brand trust terhadap loyalitas konsumen produk skincare something di Kaliabang, Bekasi Utara. Nah, metode yang digunakan itu yaitu kuantitatif, kuesioner skala Likert, dan accidental sampling. Baik, selanjutnya itu ada teori pendukung. Pertama, green marketing theory, yaitu konsep pemasaran yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap strategi. Strategi produk kedua, signaling theory, di mana eco-label berfungsi sebagai sinyal atau tanda kepada konsumen bahwa produk tersebut ramah lingkungan dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada brand trust theory yang menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen terhadap merek hijau akan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Lalu yang keempat ada consumer loyalty theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa loyalitas konsumen terbentuk dari kepuasan dan kepercayaan sehingga mendorong pembelian ulang. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. X1-nya itu ada eco-label credibility dan X2-nya itu ada green brand trust. Lalu yang Y itu ada loyalitas konsumen. Selanjutnya hipotesis ada HO1 diduga X1 tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Y, lalu HA1 diduga X1 terdapat pengaruh signifikan terhadap Y, lalu ada HO2 diduga X2 tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Y, lalu ada HA2 diduga X2 terdapat pengaruh signifikan terhadap Y. Lalu selanjutnya ada HO3 diduga X1 dan X2 secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y. Lalu ada HA3 diduga X1 dan X2 secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh konsumen produk.
ekolabel di Kota Bandung yang pernah membeli produk berlabel ramah lingkungan minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Kriteria tersebut ditetapkan agar responden benar-benar memiliki pengalaman menggunakan produk ekolabel sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap variabel yang diteliti, yaitu ekolabel credibility, green brand trust, dan loyalitas konsumen. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan atau error tolerance sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh oleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Analisis pertama adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan profesi, serta mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap variabel ekolabel credibility atau X1, grand brand trust, X2, dan loyalitas konsumen yaitu Y. Analisis ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi data penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis asosiasi atau verifikatif. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian dilakukan uji T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel secara parsial terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen secara simultan terhadap loyalitas konsumen. Terakhir, koefisiensi determinasi atau R2 digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi ekolabel credibility dan grand brand trust dalam menjelaskan variasi loyalitas konsumen. Nah, data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik responden. Slide ini menjelaskan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentan 20-30 tahun, yaitu sebesar 73,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia produktif yang cenderung lebih peduli terhadap isu lingkungan, serta lebih mengenal produk berlabel ramah lingkungan. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari 53,5% perempuan dan 46,5% laki-laki. Komposisi ini menunjukkan bahwa penelitian memperoleh responden yang cukup seimbang, meskipun perempuan sedikit lebih mendominasi. Berdasarkan profesi, mayoritas responden merupakan mahasiswa atau pelajar sebesar 74,3%. Sisanya berasal dari kalangan karyawan, swasta, dan influencer ibu tangga dan profesi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok yang aktif menggunakan media sosial atau media digital dan memiliki akses terhadap informasi mengenai produk ramah lingkungan. Karakteristik responden tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian ini didominasi oleh generasi muda yang memiliki pengalaman dalam membeli produk ekolabel, sehingga data yang diperoleh relevan untuk menjawab tujuan penelitian.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Nah, yang pertama, uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen itu berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, untuk variabel ecolabel credibility atau X1 itu memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,140. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ecolabel credibility tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Nah, hal ini itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau HO1 itu diterima dan HA1 ditolak. Sedangkan untuk variabel Green Brain Trust atau X2, nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Green Brain Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dengan demikian, HO2 ditolak dan HA2 diterima. Selanjutnya adalah uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu diperoleh nilai F hitung sebesar 25,865 dengan nilai signifikansinya 0,000. Karena nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ecolabel credibility dan Green Brain Trust secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Oleh karena itu, HO3 ditolak dan HA2 diterima. Berikutnya adalah hasil uji koefisien determinasi secara parsial. Nah, uji ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, itu variabel ecolabel credibility atau X1 memiliki nilai R-square sebesar 0,226 atau 22,6%. Nah, ini artinya ecolabel credibility mampu menjelaskan loyalitas konsumen sebesar 22,6%, sedangkan sisanya 77,4% itu dipengaruhi faktor lain di luar dari penelitian ini. Nah, untuk sementara itu, variabel Green Brain Trust memiliki nilai R-square sebesar 0,331 atau 33,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Green Brain Trust mampu menjelaskan loyalitas konsumen sebesar 33,1%, sedangkan sisanya 66,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa Green Brain Trust itu memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan ecolabel credibility dalam mempengaruhi loyalitas konsumen. Terakhir adalah uji koefisien determinasi secara simultan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, pada tabel hasil analisis itu menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,345 atau 34,5%. Artinya, variabel ecolabel credibility X1 dan Green Brain Trust X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan loyalitas konsumen Y sebesar 34,5%. Sedangkan sisanya 65,5% itu bisa jadi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas produk, harga, promosi, citra merek, kepuasan konsumen, maupun faktor yang lain. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini dalam penelitian memang memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Namun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian
yang memberikan pengaruh lebih besar. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian dan interpretasi. Yang pertama di sini X1 atau eco-label credibility. Eco-label credibility secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen atau variabel Y, di mana nilai signifikannya di atas 0,05 sehingga H01 diterima. Lalu untuk X2-nya Green Brand Trust secara parsial berpengaruh signifikan 33,1% terhadap loyalitas konsumen atau variabel Y, yang dimana nilai signifikasinya di bawah 0,05 sehingga H02 ditolak dan H2 diterima. Sedangkan X1 dan X2 terhadap Y itu simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, yang dimana nilai R-square tersebut 0,345 sehingga H03 ditolak dan HA3 diterima. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya eco-label credibility tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Lalu yang kedua, Green Brand Trust terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga, secara simultan eco-label credibility dan Green Brand Trust berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen produk something. Lalu sarannya, pertama, tingkatkan kepercayaan konsumen melalui transparansi dan konsistensi konsep ramah lingkungan. Yang kedua, memperkuat pemahaman konsumen terhadap eco-label dan untuk meningkatkan loyalitas. Lalu yang ketiga ada penelitian selanjutnya, tambahkan variabel kualitas produk, harga kepuasan konsumen, dan citra merek hunting. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.